6 bulan kemudian, mungkin saya nggak tahu, setelah orang tua saya bayar hutang, nggak lama sakit. Orang tua saya nggak bisa bangun, rebahan di tempat tidur. 6 bulan kemudian setelah membayar hutang, orang tua saya meninggal. Posisi berhutang karena saya. Di sini semua korban semua kan Bang sama Bang? Semua korban total 100%. Termasuk Abang juga ya? Termasuk saya. Makanya saya speak up di sini. Lebih banyak dari saya enggak Bang kira-kira? Banyak Bang, tapi itu bukan angka perbandingan Bang. Ada yang lebih gitu. Lebih hancur. Banyak. Saya lebih hancur. Saya jadi gelandangan. Bukan gelandangan, sorry. Saya jadi pemulung. Saya mau ngotin sayur sisa buat makan. Saya serabutan. Anak saya 5. Setiap hari butuh makan. Kebayang nggak Bang? Artinya saya bisa melewati prosesnya. Sepahit apapun saya jalani. Dan saya tidak membandingkan masalah Abang mungkin lebih ringan dari saya, enggak. Karena setiap orang berbeda-beda. Mentalnya juga berbeda-beda. Tapi setiap manusia pasti punya peluang. Setiap manusia pasti diberi jalan keluar atas permasalahannya. Tergantung bagaimana kita menyikapi permasalahan itu. Adanya ngobrolan kayak begini, seenggaknya Itu tenang. fungsinya saya buka ruang seperti ini itu buat meringankan beban. Tidak-tidaknya ada tempat untuk bercerita. Tidak-tidaknya mungkin kita bisa memberikan solusi atas permasalahan Abang, walaupun bukan dalam bentuk uang. Iya. Kalau kita bantu orang, kita kasih solusi dalam bentuk uang, itu tidak menyelesaikan masalahnya. Iya. Malah nanti ini lagi Bang. Membangun mentalnya jadi mental tempe. Dibawa apa ya? Nggak terlalu mikirin banget gitu. Ya dijalanin aja gitu. Bukan begitu Bang. Dijalanin seperti air mengalir juga nggak boleh. Nggak bisa kayak begitu. Bukan kita pasrah sama keadaan. Bukan kita memusingkan masalahnya. Pusing dengan masalahnya, bukan. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Lebih ke inilah, lebih ke solusi. Fokus cari solusinya, bukan memperumit masalahnya. Yang kita pertanyakan tuh adalah jalan keluarnya, tapi bukan kita ngeblunder dengan masalah kita terus gitu loh. Jadi di kepala kita kalau saya gimana ngejelasinnya ya. Kalau kita fokus dengan masalahnya, masalah itu nggak selesai-selesai. Tapi kalau kita fokus dengan jalan keluarnya, pastinya kita akan ketemu jalannya. Karena yang kita cari jalannya, bukan masalah, bukan mikirin masalah gitu. Kalau kita mikirin masalahnya, berarti kita tidak terfokus dengan solusi atas masalah itu. Yang kita rumitin kan masalahnya terus gitu. Lebih cenderung mengeluh dibanding menerima keadaannya. Saya sedikit bagilah cerita saya lah. Saya hancur karena judi, berhenti karena nggak bisa deposit lagi. Sama juga Bang, dari awal-awal main berapa Bang? Ya deponya sih receh sih Bang, nggak seberapa lah, 100.000 coba-coba. Dari situ saya sih mikirnya kan waktu itu saya pikir ada permainan yang seru ya, yang bisa ngisi waktu luang saya ketika saya lagi santai, ketika saya lagi pusing sama kerjaan, ya saya alihkan ke situlah buat cari hiburan, saya mikirnya seperti itulah awalnya. Bukan lebih ke uang sih. Cuman dengan seiring berjalannya waktu, uang kekalahan saya semakin banyak yang ketarik ke situ. Disitulah mulai timbul perasaan nggak terima. Di situ saya mulai deponya naik. Dan pada akhirnya tabungan saya habis, aset saya kejual, istri kabur dari rumah. Ini saya singkatin aja ya ceritanya. Istri kabur dari rumah, usaha saya sudah di depan mata untuk hancur. Dan bodohnya saya adalah proyek terakhir. Saya ini bisnis Bang ya, dari pekerja, terus
resign dari pekerjaan saya ngebangun usaha sendiri dan alhamdulillah Allah kasih percayaan, Allah mudahkan itu prosesnya dan sayanya ternyata yang kufur nikmat gitu. Merasakan uang mengalir ratusan juta di rekening, saya hilap. Kayak gitu. Di klimaksnya adalah ketika proyek saya ini sudah mulai berantakan, masuk DP 50%, 135 juta, itu saya habiskan dari jam 8 malam sampai pagi. Itu saya hantam semua, saya habisin. Disitulah ketika uang habis, baru terasa pusingnya. Ini gimana uang yang saya pakai adalah uang yang harus saya gunakan untuk proyek yang akan saya kerjakan, tapi uangnya habis. Pastinya saya nggak mungkin bisa ngerjain proyek itu. Dan pastinya ketika saya sudah menerima uang dan proyeknya nggak saya jalanin, saya akan berhadapan dengan hukum. Karena saya dituntut untuk mengembalikan uang itu. Kayak gitu. Akhirnya dengan sangat terpaksa, saya ngomong sama orang tua. Ya alhamdulillah sih orang tua mau nolongin walaupun adik-adik saya sempat bertentangan, kita sempat ribut-ribut, tapi tetaplah orang tua ya tetap orang tua. Bagaimanapun anaknya, itulah tetap anaknya gitu. Dan apalagi posisinya sudah di ujung tanduk, akhirnya mereka mau membantu anaknya untuk menyelesaikan masalah saya. Jadi uang yang saya pakai itu di-cover sama orang tua saya, tapi hasil dari berutang. Dan abang tahu, 6 bulan kemudian, mungkin saya nggak tahu, setelah orang tua saya bayar hutang, nggak lama sakit. Orang tua saya nggak bisa bangun. Rebahannya di tempat tidur. 6 bulan kemudian setelah bayar hutang, orang tua saya meninggal. Posisi berhutang karena saya. Dan saya sampai detik ini tidak bisa menerima kondisi. Dan saya sampai detik ini masih menyalahkan diri saya atas kepergian orang tua saya. Itulah kebodohan, hal yang paling bodoh yang saya lakukan ketika saya bermain judi. Saya melibatkan semuanya. Saya hancurkan semuanya. Dan bahkan sampai ditukar dengan umur orang tua saya sendiri. Dan abang tahu, sampai detik ini adik-adik saya belum bisa memaafkan saya atas kebodohan yang saya lakukan. Sampai detik ini mereka masih marah dengan saya. Tapi itu sudah berlalu. Penyesalan tetap ada, nggak pernah hilang. Soal uang saya yang hilang di judi, saya sudah lupakan. Soal karir saya yang hancur, yang saya punya karyawan, saya punya anak buah, saya sudah lupakan. Ketika proses saya bangkit, karena memang sudah tidak ada yang bisa dimintain tolong, nama saya sudah cacat, bisnis saya sudah berantakan. Di tengah kepusingan saya nggak tahu harus bagaimana, saya harus menghidupi anak dan istri saya. Saya belum bisa berpikir secara rasional untuk mencari uang. Yang ada di depan mata saya jalani, Bang. Bayang nggak, saya ini bos yang punya anak buah, menggaji orang setiap bulannya, setiap minggunya. Saya mulung, saya ngambil sampah dari tempat sampah ke tempat sampah. Karena saya nggak ada pilihan, anak saya harus makan. Saya selalu berdoa sama Allah, semoga saya dimaafkan atas semua dosa-dosa saya, atas semua kesalahan saya. Saya berharap Allah mengampuni apa yang sudah saya perbuat, atas semua kezaliman yang saya perbuat.
saat ini kondisi yang saya alami adalah saya belum bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga saya. Belum bisa, Bang. Pernah di suatu ketika saya nggak bisa cari uang, saya nggak bisa kasih makan anak saya. Pak, lapar, belum makan. Saya cuma bisa nangis karena saya nggak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya saya anterin anak dan istri saya ke mertua saya dulu supaya mereka makan. Tapi Allah mungkin melihat ketulusan hambanya, mungkin Allah melihat keseriusan hambanya untuk merubah nasibnya. Seiring berjalannya waktu, semua masalah-masalah saya dipermudah. Betul dipermudah sama Allah. Utang saya yang ratusan juta, Allah kasih jalan keluar. Allah kasih solusi. Dari manusia biadab seperti saya berterima kasih. Karena Allah sudah sangat baik sama hidup saya. Terima kasih. Anak istri saya masih bisa makan. Saya sudah sangat-sangat alhamdulillah. Jadi bodohlah orang-orang yang berpikir, gua nggak mampu menyelesaikan masalah gua. Allah ada buat kita semua. Dia akan kasih jalan keluar. Percaya diri. Percaya Allah pasti kasih jalan. Kalau kita ngerasa masalah kita tidak bisa kita selesaikan, gak usah minta bantuan sama manusia. Percuma. Saya dihina, diinjak-injak harga diri saya sama manusia. Datang. Hanya minta pekerjaan aja. Yang saya terima adalah penghinaan. Makanya saya tidak terlalu berharap sama manusia karena memang Allah sudah membuktikan bahwa keajaibannya itu ada. Gitu. Jadi semua masalah itu pasti ada solusinya. Semua kembali ke manusianya. Saya bekerja entah berapa kali lipat lebih keras dari saya yang tadinya berpenampilan rapi, yang tadinya mungkin bisa terlihat lebih enak dilihat. Saat ini saya seperti kerangka hidup. Bahkan istri saya sendiri yang bilang seperti itu. Karena apa? Saya terlalu keras memaksa diri saya. Saya terlalu keras memacu diri saya untuk mencari uang. Dan sampai saat ini, setelah 2 tahun lebih berlalu, saya masih meninggalkan hutang. Belum lunas, belum beres. Tapi kondisinya sudah tidak separah dulu. Hutang ini memang masih ada, tapi nggak terlalu urgent banget lah. Ada toleransi waktu yang bisa saya jalanin. Nggak harus detik ini juga dilunasin. Artinya Allah saat ini memang sedang mengerem rezeki saya karena saya sedang nganggur, saya nggak ada kerjaan. Tapi hutang yang saat ini masih ada, mereka semua bertoleransi. Itulah kenapa sih saya bangun grup ini. Itulah kenapa sih saya selalu terima sharing orang. Selama bertahun-tahun saya terima sharing orang secara pribadi. Telepon masuk saya layanin sampai jam 7 pagi. Gak tidur saya layanin. Karena apa? Ketika orang hancur karena judi, yang dibutuhkan adalah didengar. Ketika saya hancur, tidak ada orang yang bisa mendengar saya. Apa yang terjadi? Saya turun ke jalan. Saya tidur di pinggir jalan raya, saya hitung mobil. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus seperti itu. Karena saya nggak tahu harus gimana. Karena saya nggak ada teman cerita. Karena nggak ada orang yang bisa diajak sharing. Kenapa saya buka ruang untuk sharing? Ya karena alasannya itu. Yang tidak mengejar keuntungan pribadi. Gitu Bang. Tidak harus belajar dari kisah saya. Tapi bangunlah mental untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Karena memang masalah itu bisa kita selesaikan tergantung dari mental kita menghadapi masalah itu.
dan satu lagi pasrah sama yang di atas, artinya pasrah minta jalan keluar.